Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, kenikmatan yang diberikan Allah pada kita. Sehingga pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali ringankan jasad kita, mudahkan langkah kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kali ini mencari waktu yang paling mustajab. Namun sebelum saya membahas, saya perkenalkan dulu karena baru kali ini diberi kesempatan untuk mengisi kajian di sini. Saya kesehariannya di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, diberikan amanah untuk menjadi dekan di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, yang mungkin kalau kita lulus kerjanya ketemu ini. Untuk sekolah saya dari Pakistan, S1 S2 dan kemudian S3-nya di Sudan. Tapi Sudan tahun 2020. Maksudnya sebelum kekacauan, Pak. Jadi insya Allah aman lah, tidak ikut-ikutan. Baik jemaah sekalian, untuk tinggal saya di Jati Asih. Tinggal di Jati Asih. Baik, mencari waktu yang paling mustajab. Jemaah sekalian, waktu mustajab itu banyak sekali waktu-waktu yang mustajab. Ya, di antaranya misalnya waktu setelah sholat wajib itu termasuk waktu mustajab. Kemudian antara azan dan iqomah itu juga termasuk mustajab. Kemudian hari Jumat juga termasuk mustajab. Bahkan doa orang yang terzolimi ketika kita dizolimi itu termasuk doa-doa mustajab. Banyak waktu-waktu yang sesungguhnya kita berdoa itu doa kita mustajab. Tapi pembahasan kali ini yang paling mustajab. Yang paling mustajab. Yang pertama, ya teman sekalian, saya lupa memperkenalkan bahwa saya memang S1, S2, S3 ilmu hadis dan juga ilmu dakwah. Nah, jadi memang rata-rata tema yang saya buat itu tema-tema tematik, supportal, hadis tematik. Hadis tematik. Jadi saya memang kesehariannya mengajar ilmu hadis dan juga ilmu dakwah. Karena memang ya profesionalismenya di situ, S1, S2 dan S3. Nah, jemaah sekalian, pertama, sholat yang paling mustajab, karena doa itu tidak bisa lepas dari sholat sesungguhnya. Doa itu tidak bisa lepas dari sholat. Kenapa? Ya memang doa yang paling mustajab ketika kita berbuat sesuatu, berbuat amal. Nah, amal yang paling bagus itu ya sholat. Sama ketika kita memberikan nyumbang itu semacam sodako. Kita ini kan rata-rata kalau ngasih sodako, ngasih infak, yang kita minta, Dek, tolong doain saya ya. Gitu. Juga gitu Pak? Ya. Pak, ini infak dari saya, sodako, tolong saya didoain ya. Itu sebenarnya terbalik, Pak.
Sebenarnya yang doanya mustajab itu bukan yang kita kasih, bukan orang yang kita kasih, tapi kita yang ngasih, doa kita yang mustajab. Kenapa? Karena kita lagi beramal. Jadi setelah ngasih itu, alhamdulillah sodako ya. Sodako itu kan tidak ada ketentuan Pak, jemaah sekalian. Namanya sodako ya bisa 1.000, 2.000, kecuali zakat. Nih kalau zakat aturannya sudah ada. Kalau zakat fitrah kita sudah tahu. Zakat mal kita juga rata-rata sudah banyak kita dengarkan kajian-kajian di mana-mana untuk membahas itu. Nah kalau sodako ya tidak ada ketentuan, termasuk infak. Hanya ada sedikit perbedaan. Kalau infak itu lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu belum disebut sebagai orang yang melakukan kebaikan sebelum kamu menyampaikan atau memberikan sesuatu yang paling kamu sukai. Jadi kalau ngasih dari yang masih kita sukai, kita perlukan, itu namanya infak. Tetapi kalau ngasih yang second gitu ya, ngasih yang ya seadanya itu namanya sodako. Jadi itu sedikit perbedaan, sodako, infak, dan zakat. Nah, ketika kita ngasih, kita kan lagi beramal. Harusnya yang berdoa itu kita. Kenapa? Karena kita lagi beramal. Cuma memang dalam pelaksanaan keseharian kita lakukan itu justru kita doa, tolong doain saya ya Pak ya, tolong doakan saya yang Dek ya, nah itu. Termasuk anak yatim. Kita kalau suka nyumbang sama anak yatim, tolong doain ya. Padahal sebenarnya yang mustajab itu kita doanya. Gitu. Ya, cuma sekalian. Abu Hurairah ditanya, Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal ba'da al-maktubah. Ya Rasulullah, ini hadis dari riwayat Muslim. Apakah salat yang paling afdal? Salat apakah yang paling afdal, paling utama setelah salat wajib? Faqala, afdalus salat ba'da salatil maktubah as-salat fi jawfil lail. Salat yang paling utama, paling afdol setelah sholat wajib itu adalah sholat di pertengahan malam. Ya. Nah tentu kita bertanya, apa yang maksud pertengahan malam itu? Para ulama dalam hal ini saya ambil dari As-San'ani yang mengatakan, wal muradu min jawfihi al-akhir huwa ats-tsulusul akhir. Yang dimaksud dengan pertengahan itu, pertengahan akhir. Yang dimaksud adalah pertengahan yang akhir. Pertengahan yang akhir, itu kata beliau. Nah, ya udah kita bagi saja di waktu. Ternyata malam itu memang kalau para ulama menyebutkan malam itu waktunya dibagi menjadi 3. Jadi ada sepertiga awal, ada sepertiga pertengahan, dan ada sepertiga akhir. Jadi kalau kita bagi misalnya, malam itu waktunya dibagi menjadi 3. Jam 6 berarti kira-kira sampai jam 9.10 lah. Itu sepertiga awal. Kemudian pertengahan antara 10 jam dan jam 2 sampai 3. Kemudian yang akhir berarti start dari jam 2 sampai waktu subuh. Itulah yang dimaksud. Sholat yang paling afdol itu adalah sholat yang berada di pertengahan malam. Nah yang maksud pertengahan malam itu sepertengahan yang akhir. Gitu. Jadi dibagi menjadi 3 oleh Imam San'ani, kemudian disebut sepertiga akhir. Itu berarti kira-kira dari jam 2 sampai jam masuk waktu subuh. Itulah waktu yang paling mustajab yang dimaksud itu. Karena disebut sholat yang paling bagus, berarti doanya juga paling mustajab itu. Nah, cuma sekalian, memang rata-rata kita ini kalau kerja melihat terkadang itu kita kerja sampai larut malam. Justru tidurnya jam 2. Benar nggak ya? Kerja. Padahal sebenarnya kalau di dalam Islam itu waktu yang paling bagus itu tidur sebelum jam 11.
tidur sebelum jam 11 atau tidur setelah Isya. Jadi tidurnya setelah sholat Isya, bangunnya jam 2 gitu. Nah, kita kan terkadang nggak jelas nih. Kadang suka ngobrol, bercanda, bergurau, apalagi nonton bola. Nah, itu. Bahkan kalau makan setelah sholat Isya itu dari ilmu kesehatan tidak bagus. Sehingga banyak penemuan, penelitian yang kemudian mengatakan tidur di atas jam 11 itu tidak bagus. Salah satu alasannya ya penyakit-penyakit akan bermunculan, asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan itu memang gampang terkena bagi orang-orang yang tidur di atas jam 11. Makanya yang paling bagus itu setelah sholat Isya itu tidur, kemudian bangunnya jam 2. Nah itu. Nah kita kan terkadang terbalik nih. Terkadang sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2, kemudian tidur. Nah kan terbalik. Gitu. Nah jemaah sekalian, mengapa disebut mustajab? Gitu. Mengapa disebut mustajab? Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi ats-tsulutsal laili al-awwal." Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Hadis ini termasuk hadis qudsi. Apa bedanya dengan hadis biasa? Kalau hadis qudsi itu sanadnya dari Allah. Jadi Rasul bersabda, Allah berfirman. Itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis biasa dari sahabat, dari Rasulullah. Sahabat berkata, Rasul bersabda. Kalau hadis qudsi, Rasul bersabda, Allah berfirman. Gitu. Itu gampangnya Pak, gampang ingatnya. Berarti hadis qudsi. Atau ya bisa juga dengan bahasa yang lain, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, Rasul yang kemudian menyabdakan maksud Allah. Sebab kalau lafadznya dari Allah namanya Al-Quran. Lafadznya dari Allah namanya Al-Quran. Jadi hadis qudsi itu Nabi itu menerjemahkan maksud Allah. Jadi Rasul bersabda, Allah berfirman. Nah, dalam hadis ini Allah turun ke langit dunia. Langit dunia itu mana? Langit dunia itu yang kemudian di dalam beberapa teks hadis para ulama menyebutkan itu Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Nah, kemudian sebagian ulama juga menerjemahkan Baitul Izzah langit pertama itu yang kita lihat ini, yang bisa kelihatan sama kita, walaupun sesungguhnya ya itu kan saking jauhnya gitu. Namanya langit ya. Karena langitnya ada 7. Baitul Izzah. Nah di sini Allah turun ke langit dunia, ke langit dunia sepertiga malam. Nah, sebagian ulama menyebutkan ini maksud di sini adalah sepertiga akhir. Fayaqulu kemudian berfirman. Nah ini. Anal maliku, anal maliku. Aku adalah raja kata Allah. Aku adalah raja. Man dzalladzi yad'uni fa astajibalah. Siapa yang doa padaku, pasti aku kabulkan doanya. Man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta, pasti aku kasih. Jadi pertama saya pengen doa pasti aku kabulkan, yang kedua saya peminta pasti aku kasih. Man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang memohon ampun pasti aku ampuni. Fala yazalu kadzalika hatta yuti al-fajr. Hatta yuti al-fajr. Yang demikian terus berlanjut sampai waktu fajar muncul. Sampai waktu subuh. Jadi jemaah sekalian, kenapa disebut mustajab? Yang pertama karena Allah turun ke langit dunia.
Nah, kita nggak perlu tanya, Ustaz, gimana turunnya? Memang itu nggak bisa dijawab, karena bahaya menjawabnya. Imam Malik mengatakan, wal iman bihi wajibun. Percaya bahwa Allah turun ke langit dunia, hukumnya wajib. Pada waktu ini, waktu malam ini. Was-so'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana turunnya, bid'ah katanya. Itu kata Imam Malik. Jadi kita nggak bisa menerjemahkan Allah turun itu seperti kita turun dari pesawat. Atau seperti kita turun dari atas kuda, turun dari tangga, itu enggak. Ini bisa. Lalu jawabannya gimana? Ya kama yaliqu bijalali. Allah turun sebagaimana kehendaknya. Kita tidak bisa menafsirkan. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Bila takyifin tidak boleh juga mengada-ngada. Ya. Ya intinya bagaimana turunnya? Ya turunnya seperti kemauannya gitu. Bukan seperti kemauan kita, karena itu berbahaya. Di dalam bab tauhid dan akidah itu bahaya. Kenapa bisa bahaya, Ustaz? Ya kalau kita udah bisa menerjemahkan Allah turun ya seperti orang turun dari onta, udah kita bisa membayangkan Allah seperti gitu loh. Ya nggak bisa, gitu ya. Baik, jadi kenapa disebut mustajab? Karena Allah turun ke langit dunia. Kapan itu? Sepertiga akhir malam. Karena ini hadisnya sahih, berarti pasti Pak, kita harus yakini kebenarannya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Tidak perlu diperdebatkan, ya. Karena hadis sahih itu yaitu hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Maka disebut sahihain. Jadi suka disebut muttafaqun alaih, berarti hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim. Lalu disebut sahihain berarti dua kitab yang sahih. Ya. Karena ada 6 kitab yang masyhur, ada Bukhari, ada Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Selain dua kitab itu disebut hadis Ashabus Sunan. Itu selain kitab Bukhari Muslim itu disebut Ashabus Sunan. Kenapa disebut sunan? Ya, karena ada hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu. Jadi as-sahihul kutub ba'da al-Quran sahihain. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu Bukhari Muslim. Gitu ya. Jadi hadisnya ini sahih. Ya. Saya ulangi, turunnya sepertiga akhir malam ke langit dunia. Ya. Waktunya sepertiga akhir malam. Dan kemudian berfirman, siapa yang berdoa pasti aku kabulkan, siapa yang meminta pasti aku kasih, siapa yang mohon ampun pasti aku ampuni. Dan itu terjadi setiap malam. Dengan demikian, malam-malam mustajab itu tidak hanya malam Lailatul Qadar, ada setiap malam. Nah, jemaah sekalian, sangat gampang untuk mencari waktunya. Sudah ketemu sesuai dengan hadis jam segini, maka jangan kita lewatkan. Nah, hanya pertanyaan yang muncul di sekalian. Mengapa Allah turun ke langit dunia seperti di akhir malam saja? Kok emang di siang-siang nggak turun gitu? Nah, mungkin pertanyaan muncul. Emang di siang nggak turun Pak? Cuma sekalian, saya membaca beberapa kitab yang disarah oleh para ulama, bahkan ada juga tafsir. Mengapa Allah turun itu hanya seperti di akhir malam? Jadi beberapa ulama memberikan tafsir isyari begini. Allah Subhanahu wa taala turun di malam hari di sepertiga akhir malam. Yang pertama, malam hari itu orang itu dibagi menjadi 3, Pak. Manusia pada malam hari dibagi menjadi 3. Ada yang menghabiskan waktunya untuk tidur, benar nggak Pak? Benar ya. Ada yang menghabiskan waktunya bermaksiat, ada nggak? Ada. Ada yang menghabiskan waktunya beribadah. Nah, nih di antara kita yang semalam bangun jam 2, 3 sampai 4, kira-kira siapa Pak?
Ini di antara kita aja nih, nggak usah keluar, kita saja. Di sini aja sudah terbagi kan Pak. Ada yang bangun, ada yang nggak bisa bangun. Bahkan ada yang kelewat sama sekali. Bukan hanya waktu subuh, sholat subuh jamaah, tapi kelewat. Bangunnya jam 6, bangun jam 7. Itu kemudian sahabat bertanya Rasulullah, si itu bangunnya suka kesiangan. Ini hadis Bukhari. Kemudian Nabi menjawab, dzalika rajulu bala syaitan fi udhunayhi. Orang yang bangun setelah sholat subuh, kesiangan subuh, orang itu katanya Nabi adalah orang yang dikencing oleh syaitan ke telinganya. Ya, apakah kencing itu secara teks seperti itu? Enggak, itu tafsirannya ada. Kita kan nggak tahu juga Pak, kok nggak ada pipis setan kan nggak ada. Jadi jangan menerjemahkan seperti itu, enggak. Itu tamsil. Tamsil dibeli oleh Nabi yang tentu membutuhkan tafsir yang banyak. Baik, teman sekalian. Nah, berarti manusia dibagi menjadi 3. Hanya sebagian saja yang bangun jam 2 menghabiskan waktunya untuk ibadah. Nah, teman sekalian, malam hari itu ada maksiat, sebagaimana di siang hari. Pertanyaannya, presentasinya kira-kira banyakkan mana Pak perbuatan maksiat itu, di siang apa di malam? Kira-kira Pak, siang kan Pak ya? Iya. Contoh aja lah, rata-rata pasar kalau malam kan tutup ya. Contoh aja lah. Kenapa pasar contohnya Pak? Iya, pasar itu disebutkan dalam hadis tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Tapi jangan salah tafsir lagi nih. Gara-gara dibenci oleh Allah, kita nggak ke pasar gitu. Itu salah lagi, bukan itu. Ya, apalagi akhirnya karena kita tidak mau ke pasar, pasarnya diambil orang lain. Ketika harganya dimainin, kita demo. Wah, jangan ke pasar. Kenapa? Karena pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Dan tempat yang paling disukai oleh Allah memang masjid, disebutkan dalam hadis. Nah, kenapa pasar dibenci oleh Allah? Karena di dalam pasar itu banyak maksiat, Pak. Di pasar itu banyak maksiat. Nabi pernah lewat di suatu orang jual kurma di pasar. Kemudian ia masukkan tangannya ke dalam kurma yang dijual itu. Setelah itu ia mengeluarkan tangannya dan mengambil salah satu kurma. Ternyata kurma itu rusak. Di atasnya bagus, di dalamnya rusak. Dari situ kemudian Nabi bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Siapa yang nipu bukan golongan kami. Nah, di pasar itu banyak penipuan kan Pak ya? Banyak penipuannya, banyak tipuan. Banyak riba, pasti ada ribanya. Kemudian ya di antaranya misalnya orang jual madu. Jarang Pak, mungkin tidak pernah ketemu jamu palsu, kan nggak ada Pak. Madu palsu nggak ada kan Pak ya? Madu palsu, selalu tulisannya madu asli, padahal campurannya udah banyak. Jadi kalau dalam hadis datang seorang sahabat, ya Rasulullah, perut saya ini bermasalah, minumkan madu. Makin diminum, makin mencret, ya Rasulullah. Ini perutnya makin nggak benar, minumkan madu. Yang ketiga, datangnya Rasulullah belum sembuh. Apa kata Nabi? Demi Allah, perutmu yang bohong, bukan madu yang nggak benar. Demi Allah, perutmu itu dusta. Coba Pak, bagaimana itu meyakinkan? Seorang sahabat melaporkan perutnya sakit, Nabi menyampaikan minumkan madu. Karena madu itu kan syifa min kulli da'. Madu itu adalah obat segala macam penyakit, disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis juga. Nah, tidak mungkin Allah salah kan? Minumkan madu tapi makin mencret. Itu. Nah, kalau sekarang bisa jadi iya Pak. Kenapa? Karena madunya udah pasti banyak yang gak asli. Jadi ini kok udah diminumkan madu makin mencret. Udah Pak, makin nambah penyakitnya. Ya iya,
madu dulu di zaman Nabi beda dengan madu zaman sekarang. Madu dulu asli-asli, kalau madu sekarang ya justru gula darahnya naik. Diminum malah gula darahnya nambah. Ibarat orang kesurupan. Di zaman Nabi, orang yang kesurupan suruh bacakan Fatihah, sembuh Pak. Zaman sekarang bacakan Yasin, belum tentu. Kenapa? Ternyata di zaman Nabi bacakan Quran, sembuh Pak. Kalau zaman kita, coba bacakan Yasin. Coba bacakan Yasin. Coba bacakan Quran. Quran dicoba-coba, ya nggak bisa Pak. Quran coba-coba. Quran itu benar, jangan dicoba-coba. Itulah bedanya Pak. Di zaman Nabi bacakan, zaman sahabat bacakan Quran. Kalau zaman sekarang coba bacakan Quran. Kali aja sembuh. Bukan makin sembuh Pak, makin parah. Kenapa? Al-Qurannya dicoba-coba. Bukan. Al-Quran harus diyakini dan diamalkan. Bukan diturunkan untuk dicoba-coba. Ya, baik. Jadi teman sekalian, kantor rata-rata malam itu tutup. Walaupun mungkin juga ada yang buka, tapi paling banyak tutup. Ya paling tidak penandatangan yang bukan ditandatangani, yang bukan haknya tidak ditandatangani. Orang yang selingkuh kira-kira paling tidak berkurang. Ya Pak ya. Kalau malam kan kantor tutup berarti selingkuh kurang. Kalau siang kantor buka selingkuh banyak. Kira-kira begitu Pak presentasi. Jadi bukan berarti malam tidak ada perbuatan maksiat, ada. Tapi banyakkan siang. Itulah sebabnya kenapa Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Rata-rata jam 2 itu orang sudah lelah Pak. Ada orang habiskan maksiat, tidak banyak. Ada orang yang habis waktunya tidur, ada orang habiskan ibadah. Dengan demikian Mas sekalian, kalau kita memahami tafsir para ulama itu, kira-kira apakah hanya turun sepertiga akhir malam? Ada yang menjawab tidak. Ada yang menjawab Pak. Kenapa? Intinya siapa yang tidak berbuat maksiat berarti Allah bersamanya. Kira-kira begitu Pak. Kenapa malam turun sepertiga akhir malam? Karena rata-rata manusia banyak yang sudah lelah, tidak melakukan perbuatan maksiat, atau persentase perbuatan maksiat di malam hari itu berkurang. Sepertiga akhir malam khususnya. Dan dengan demikian, siapapun di antara kita yang tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, yakinilah Allah bersama kita. Itu maksudnya. Ya. Lanjut dalam hadis juga riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim, ya, seseorang mendapati di waktu malam, atau begini, di waktu malam itu sesungguhnya ada waktu yang tidaklah seseorang itu mendapati waktu itu kalau ia berdoa kepada Allah tentang urusan dunia dan juga akhirat, pasti illa a'tahu, kecuali pasti Allah ngasih. Saya ulangi hadisnya, kata Nabi, sesungguhnya di malam itu ada satu waktu. Satu waktu kan belum jelas Pak. Nah, hadis ini masih umum, diterjemahkan oleh hadis dari atas sebelumnya. Tidaklah satu malam itu ada satu waktu. Kapan itu? Jam 2 sampai jam subuh. Itu maksudnya. Tidaklah seorang muslim mendapati waktu itu, kemudian ia berdoa pada Allah. Doanya apa? Urusan dunia, urusan akhirat. Boleh Pak. Ini kan hadisnya jelas, riwayat Muslim. Minta pada Allah urusan dunia, urusan akhirat. Kecuali pasti Allah akan kabulkan di waktu itu. Kapan itu? Antara jam 2 sampai waktu subuh. Nunggui Pak, kita tungguin waktu itu. Karena waktu mustajab. Ya Allah, hutang saya belum lunas ya Allah. Ya Allah, hutang saya belum lunas ya Allah. Ya Allah, lunas hutang saya ya Allah. Ya Allah, saya nggak punya pekerjaan ya Allah. Ya Allah, badan saya selalu sakit.
Doa pada Allah. Ya Allah, mudahkan aku rezekiku, ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, berilah aku jabatan itu. Boleh minta pada Allah. Karena minta jabatan juga boleh. Ada dalam hadis memang dilarang, Pak. Dilarang minta jabatan. Tuh. Tapi kita harus melihat, kalau kita tidak duluan, bisa lagi diambil orang. Itu maksudnya. Kalau kita yang ahli ibadah minta jabatan, itu bagus, justru dianjurkan. Yang tidak boleh itu orang munafik minta jabatan. Itu bahaya. Gitu. Orang munafik, ahli maksiat, minta kursi jabatan. Itu nggak boleh. Tapi kalau orang ahli ibadah, boleh. Karena orang ahli ibadah itu, dia takut pada Allah. Orang kalau takut pada Allah, insya Allah dia curang. Bahkan ada ulama yang memperbolehkan bertaruh. Kapankah suap itu boleh? Disitulah, Pak. Ada mengatakan suap, dalam hadis itu suap dan ini suapi itu masuk neraka. Tapi ada ulama berpendapat begini, menyuap untuk mendapatkan kursi dalam ketika di mana di situ banyak yang menyuap ahli maksiat. Di sini boleh, Pak. Boleh menyuap untuk mendapatkan kursi itu. Supaya apa? Jangan sampai dia yang masuk. Kalau dia yang masuk akan terjadi kerusakan di mana-mana. Nah, kapankah suap boleh? Ya, oleh para ulama sebagian mengatakan disinilah saatnya suap itu diperbolehkan. Bos, 1 miliar ya, kasih aku jabatan itu, jangan lihat. Ini 1 miliar. Nah, di saat itulah boleh sebagian ulama. Kenapa? Karena kalau yang sana yang nyuap bahaya. Gitu ya. Jadi kita boleh bertaruh di situ. Ini pendapat ulama, Pak. Pendapat ulama melihat ketika terjadi kerusakan. Ada 5 orang berlomba-lomba mendapatkan kursi, 4 orang ahli maksiat. Ini kalau dia dapat di situ kita hancur nih. Nah, solusinya apa? Suap supaya dia masuk. Ketika dia bisa di situ, ditegakkan ibadah. Itu maksudnya, Pak. Yang nggak sholat, ayo sholat. Lagi rapat, azan bunyi, berhenti rapat. Nah itu. Siapa itu? Ahli ibadah, Pak. Yang bukan ahli ibadah, lagi rapat, azan bunyi, justru apa yang dihentiin, Pak? Entar dulu azannya. Kita lagi rapat. Alasannya Allah punya banyak waktu. Rapat waktunya cuma sebentar. Allah punya banyak waktu. Insya Allah. Jadi jemaah sekalian, yaitu kita berdoa pada Allah tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Anjuran Nabi untuk tidak meninggalkan sholat malam. Nah ini. Jadi di sini dalam hadis ini, hadisnya tidak kuat jemaah sekalian. Hadisnya masuk dalam hadis dhaif. Tapi yang perlu kita pahami, kenapa sudah tahu dhaif tapi saya gunakan di sini gini. Tidak semua hadis dhaif itu tidak diamalkan. Tidak semua, Pak. Larangan mengamalkan hadis dhaif itu di 2 tempat. Pertama, tentang tauhid, nggak boleh pakai hadis dhaif. Yang kedua, tentang halal haram. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena itu urusan makanan. Ente tahu ini dikasih oleh orang, langsung dimakan. Ternyata ada info datang, itu haram, Pak. Gimana, Pak, solusinya? Udah masuk, udah kita makan. Solusinya gimana? Dimuntahi belum tentu bisa. Kita bukan Umar bin Khattab. Itulah kenapa dilarang menggunakan hadis dhaif tentang halal haram. Selain itu boleh menggunakan hadis dhaif. Nah, salah satu contohnya ya ini. Juga misalnya sekalian, salah satu contoh hadis dhaif, tajdidul wudu, memperbaharui wudu, itu hadisnya dhaif. Hanya pertanyaannya, di manakah salahnya orang itu memperbaharui wudunya? Kan nggak salah, Pak. Kemudian bersiwak ketika sholat, itu hadisnya dhaif, tidak kuat. Hadis yang kuat itu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Hadis bersiwak yang paling kuat itu hadis bersiwak ketika wudu. Tapi siwak ketika sholat itu hadisnya tidak kuat. Pertanyaannya, lalu masalahnya apa kalau saya bersiwak ketika sholat? Kan nggak ada salahnya.
Karena bersiwak itu cuma sekalian membersihkan gigi itu bagus, nggak ada larangan karena dia membersihkan gigi. Cuman sebagian ulama memakruhkan orang bersiwak ketika sholat itu, karena orang bersiwak itu biasanya ada sisa-sisanya Pak. Nah itu yang kemudian suka nah itu itulah yang kemudian orang jijai, jadi nggak senang dengan siwak. Jadi perbuatan kita membuat orang nggak senang dengan siwak gara-gara perbuatan kita bersiwak. Gitu. Kalau misalnya kita bersiwak ketika orang lagi makan, Pak, itu kan bagi kita kan sesuatu hal yang tidak etis. Tapi ketika saya di Pakistan, Sudan, itu biasa saja, Pak. Lagi rapat bersiwak. Orang lagi makan itu bersiwak kan biasa aja. Tapi di sini, ntar dulu, gitu. Orang lagi makan itu siwakan. Gimana? Jadi teman sekalian, hadis yang paling kuat ketika siwak itu adalah ketika kita berwudu. Tapi pertanyaannya, apa salah saya bersiwak di luar wudu? Apa bid'ah? Enggak, Pak. Enggak. Jadi, walaupun dia dhaif, boleh diamalkan. Jadi mengamalkan hadis dhaif di bidang muamalah, sebagian ulama masih memperbolehkan. Kemudian, kenapa hadis dhaif? Ya memang menggunakan hadis dhaif itu jikalau tidak ada hadis sahih, Pak. Kalau ada hadis sahih, ya udah nggak usah dibahas, dhaif udah selesai. Tapi kalau tidak ada hadis dhaif, tentu lebih bagus daripada pendapat ente. Kenapa? Karena ulama menyebutkan hadis dhaif, kaidah ulama hadis dhaif itu lebih kuat daripada pendapat ente. Kenapa? Hadis dhaif lebih kuat daripada pendapat ente. Kenapa? Walaupun dia dhaif, banyak yang meriwayatkan. Walaupun dhaif, ada yang meriwayatkan. Walaupun ente benar, siapa yang meriwayatkan? Gitu Pak. Walaupun ente benar, yang meriwayatkan siapa? Walaupun dia dhaif, banyak ulama yang meriwayatkan. Sehingga ulama hadis kemudian menyebutkan hadis dhaif lebih kuat daripada pendapat ente, walaupun punya ente benar gitu. Nah, apa ini isinya? Teman sekalian, kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian bangun malam. Kenapa? Fa innahu da'abus solihin qablakum. Karena bangun malam itu hidangan orang-orang ulama dulu sebelum kalian. Jadi bangun malam hari itu hidangan, Pak. Luar biasa ya. Orang dulu bangun malam itu sama dengan makanan, Pak. Kalau kita gimana, Pak? Bangun malam. Penderitaan tuh. Lagi masalah, bangun pada Allah. Ya Allah. Doa pada Allah. Kenapa? Karena lagi ada masalah. Ketika masalahnya sudah selesai. Ya, waktu ada masalah, Pak. Masya Allah, rakaat pertama Yasin. Ketika masalah sudah selesai, rakaat pertama itu inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya itu masih bagus ketimbang enggak sama sekali. Walaupun qul huwallahu ahad masih bagus, Pak, ketimbang yang enggak sama sekali. Dan cuma sekali karena waktu sedikit saya sajikan lagi sedikit hadis ini. Jadi ternyata bangun malam itu menyehatkan badan, ya, menghalangi dari berbuat kesalahan, menolak penyakit dari badan, kemudian menghapus kesalahan, menghalangi perbuatan dosa. Jadi kalau orang dikit-dikit sakit, asam urat, kolesterol, ketahuan aja Pak, jarang sholat malam. Ini ternyata sholat malam itu menolak penyakit dari badan. Jadi kalau sedikit-sedikit asam urat, kolesterol naik, darah tinggi naik, ketahuan aja, jarang sholat malam. Teman sekalian, ada pertanyaan? Silakan Pak kalau ada pertanyaan.
Nah ini sambil menunggu ada pertanyaan, saya sedikit lagi menyampaikan hadis. Allah ternyata gini dalam hadis ini, riwayat Ahmad, menyayangi seorang suami bangun malam. Kemudian ia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau istrinya nggak bangun, dipercikin air, Pak. Begitu pula sebaliknya, seorang istri, Allah senang melihat seorang istri yang bangun malam. Ketika ia bangun malam, ia bangunkan suaminya untuk sholat malam bersama. Kalau suaminya nggak bangun, dipercikin air. Ingat Pak, hadisnya ini percikin air. Mah, bangun mah. Ya entar. Mah, bangun mah. Entar, percikin air. Bahasanya percikin air Pak. Bukan guyur. Bukan guyur air. Kalau guyur air, nah itu udah kesalahan tafsir. Tuh ya. Mah, bangun mah. Percikin air. Ketika mau bangun. Ketika marah, tunjukin Pak hadisnya. Hadis Rasulullah. Nah, gitu. Jangan bilang kata Ustaz. Karena kalau kata Ustaz itu marah. Tapi kalau hadis Nabi. Makanya hadis ini rata-rata kalau saya kajian itu, saya suruh Pak difoto Pak hadisnya, terus ditempelin di kamar, dibesarin. Tuh. Supaya apa? Supaya bisa diamalkan. Istrinya bangun, bangun, gak mau bangun, percikin air. Nah, ketika marah, tunjukin ini hadis Nabi. Gitu. Bukan kata Ustaz. Baik teman sekalian, ada pertanyaan dipersilakan kalau ada yang ditanyakan tentang seputar pembahasan waktu kita, waktu yang paling mustajab. Itu jam 2 malam, ya, jam 2 sampai jam waktu subuh kita berdoa kepada Allah. Kenapa mustajab? Karena Allah turun ke langit dunia pada jam itu, sehingga siapapun berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Silakan Pak. Salam wabarakatuh. Betul. Iya. Jadi itu bukan hadis, ya, itu pendapat ulama. Ya, hadisnya itu memang yang nyogok dan yang disogok. Ar-rosi wan nurustasi finna. Itu sudah jelas hadisnya, tidak diperdebatkan. Tapi ya ada saat-saat ulama kemudian berpendapat ketika memperebutkan kursi itu membutuhkan kita harus berkorban, gitu ya. Karena dikhawatirkan jika orang lain itu mengambil kursi itu. Kan kita tentu udah tahu nih siapa-siapa orangnya. Misalnya nih dalam satu instansi ada 5 orang memperebutkan kursi direktur. Contoh aja. Kita kenal, wah ini bahaya ini. Wah ini bahaya nih. Ini orang masalahnya. Nah disitulah kemudian para ulama itu kemudian menyebutkan diperbolehkan. Gitu. Tapi bahasa hadisnya memang sobat nggak boleh. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, orang lain yang melakukan Pak. Nah, apakah kita masuk neraka? Nah, di sini kemudian para ulama itu menyebutkan disinilah saatnya kita berjuang. Ya, berjuang. Itu bukan hadis Pak, pendapat. Kita boleh menerima, boleh juga menolak. Dan banyak para ulama yang menyebutkan itu. Ya, ketika kita dah 1 miliar ya, saya minta di situ jangan kasih dia. Nah, kalau dia masuk ini Komar pasti boleh ini. Ya, walaupun kita mungkin saja ada orang lain ya. Kalau ada orang lain ya kita jangan. Kalau ada orang lain kita udah tahu ini orang bagus nih, oh Pak saya dukung Pak. Jadi ketika ada yang berlomba di situ memperebutkan kursi ahli ibadah banyak, ya udah kita jangan pakai jongkok-jongkokan, nggak boleh. Ini kan yang dimaksudkan itu ketika ada 5 orang, 4-nya ini kita udah tahu nih. 4 orang ini preman semua tuh. Preman yang sudah jelas bukan ahli ibadah. Nah ini kalau dia pegang kursi kita bisa rusak dibuat. Ya,
Sementara persyaratan di situ diminta, nah siapa yang punya duit sekian siap. Nah di sini lah Pak. Cuman ini jangan kita jadikan pegangan, karena ini tidak setiap saat. Terkadang membutuhkan semacam itu. Itu pendapat. Nah hadis ini memang orang yang disogok dan disogok dan menerima sogokan itu sama-sama di neraka. Jikalau ya semuanya orang-orang bagus semua, ngapain Anda pakai sogokan? Di sini ahli ibadah semua, orang beriman, ngapain Anda pakai sogokan? Nah, ini nggak boleh Pak. Gitu. Cuman kalau kita bertarung dengan ahli maksiat, nah itu tadi. Gitu. Ini bertarung ini peminum, wah ini. Sebab kalau dia masuk di situ Pak, apa yang terjadi Pak? Kira-kira? Kalau dia masuk di situ yang terjadi apa? Terutama mengenai regulasi, habis Pak kita dibuat. Nah itu. Walaupun ini tidak bisa dijadikan dalil juga, hanya terkadang. Ya. Kalau semuanya banyak ahli ibadah, ya udah kita jangan lakukan, karena kita masuk dalam bab orang yang suka menyogok. Ya makanya yang sudah jelas, jikalau memang kita sudah tahu orangnya. فبأي آلاء ربكما تكذبان